Karena rupanya apa? Nggak perlu harus punya pemahaman teologi yang banyak baru bisa memberitakan Injil. Artinya penginjilan itu menjadi penting Bapak Ibu. Nah, alasan berikutnya, di sisi lain banyak tuayan tadi, banyak jiwa yang masih membutuhkan Injil Kristus. Di sisi lain apa? Penginjilnya sedikit, para pekerjaan sedikit. Maka Yesaya pasal 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Yesaya, Nabi Yesaya, siapa yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka jawaban dari Yesaya, ini aku, utuslah aku. Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus? Kenapa begitu penting kita mempersiapkan melatih lebih banyak lagi orang untuk bertakan Injil? Karena menurut catatan, jumlah manusia yang hidup di dunia ini bertambah rata-rata 70 juta setiap tahun. Data dari statistik. Pertumbuhan, tingkat kelahiran manusia setiap tahun Bapak Ibu. Di dunia ini 70 juta setiap tahun. Termasuk di Indonesia. Dari jumlah 70 juta itu, ya, yang baru diinjili bertobat terima Yesus, ya kurang lebih 4%. Berarti 4% itu berapa kira-kira? 3 jutaan. Artinya kira-kira 40% dari manusia sebanyak 2 triliun belum dijangkau, belum diinjili orang-orang percaya dan gereja-gereja Tuhan. Mengapa? Karena masih sangat kurang dan masih sangat minim pekerja, pelayan, dan penginjil. Memang Bapak Ibu begini, latihan worship leader lebih disukai oleh gereja dan jemaat. Karena latihan jadi worship leader itu kan pikiran orang, wah berarti nanti saya langsung bisa petantang-petenteng di depan mimbar, kira-kira begitu ya. Mencuri kemuliaan Tuhan, kira-kira. Itu lebih mudah diminati banyak orang. Tapi tahu Bapak Ibu, semakin sebanyak-banyaknya orang yang kita latih menjadi worship leader, itu tidak langsung otomatis mereka itu punya hati untuk apa? Memberitakan Injil. No. Artinya, kalau kita mau jemaat kita semakin bertambah jiwa-jiwa baru, ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita lebih concern adalah latihan penginjilan, Bapak Ibu. Kalau kita para pendeta, para gembala konsisten melakukan latihan penginjilan, sebenarnya tugas kita sebagian para pendeta teralihkan kepada jemaat. Bahkan kita bisa bersama-sama berkolaborasi melakukan misi penginjilan itu. Artinya apa? Hati yang sama seperti hati kita sebagai hamba Tuhan dimiliki oleh jemaat. Untuk juga peduli cari jiwa bagi Kristus. Sehingga Bapak Ibu, melalui hal ini, akan serta mertalah jemaat itu juga punya hati yang sama seperti kita. Membawa jiwa bagi Kristus. Sehingga pertambahan jemaat itu bukan hanya tanggung jawab kita para pendeta. Tapi juga apa? Tanggung jawab para jemaat yang sudah lebih dulu kita injili mereka, lalu kita libatkan mereka ikut latihan penginjilan. Karena kalau kita tidak melatih jemaat untuk bertakan Injil kepada orang-orang yang terhilang, sayang Bapak Ibu, sayang. Mereka akan lebih banyak binasa masuk neraka. Dan itu pasti berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya gereja pelayanan kita. Itu pasti berpengaruh terhadap kesinambungan dari pelayanan kita. Karena kenapa? Ya karena makin berkurang jemaat yang bertambah di gereja kita. Karena kita tidak menginjili orang. Maka disitulah kita perlu konsisten Bapak Ibu. Bulan Januari yang lalu, kami melakukan penginjilan di sebuah gereja Jakarta Timur. Ya, mereka bilang begini, Pak Pendeta tolong kami diajak ke langkah-langkah taktis memberitakan Injil. Pak Pendeta punya materinya enggak? Saya bilang punya. Kalian mau yang mana nih saya bilang? Model yang mana? Menginjil kepada internal kita dulu, Kristen KTP,
atau langsung lintas budaya atau lintas agama saya bilang. Yang pertama dulu Pak Pendeta. Karena di gereja ini belum pernah kami melatih jemaat untuk menginjil. Jadi tolong melatih kami bagaimana memberitakan Injil kepada sesama saudara Kristen yang belum bertobat. Minimal mereka dewasa dulu secara rohani, berani dulu mereka memberitakan Injil. Oke, saya latih mereka 1 hari Bapak, 3 sesi saja. Tapi saya tantang mereka. Bapak Ibu, kita telah diberkati Tuhan dengan pengetahuan. Bahkan Bapak Ibu sudah mendengarkan banyak pengalaman bagaimana akan memberitakan Injil. Dan juga kita telah lengkapi dengan keterampilan. Tapi, di balik dari semua itu, Tuhan bilang kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Maka singkat ceritanya, kita harus praktek. Bapak Ibu, minggu berikutnya, praktek. Bawa kemana ke Ancol. Di Ancol itu Bapak Ibu, mereka, jemaat biasa loh ini. Mereka dekati orang-orang baru. Ajak komunikasi, ajak bicara. Dan mereka di hasil akhir daripada pengalaman praktek itu, praktek penginjilan itu mereka katakan, Pak Tony, puji Tuhan Pak, saya dulu takut Pak kalau bertakan Injil. Tapi tadi orang saya dekatin itu, Bapak terima Yesus. Itu banyak pengalaman itu mereka alami, mereka seringkan. Dan itu jemaat biasa loh, bukan pengerja gereja. Pengerja gerejanya kamu lari. WL-nya singersnya kamu, saya bisa katakan. Bapak Ibu, mungkin tidak jadi WL, mungkin tidak jadi singers di gereja ini. Tapi waktu Bapak Ibu dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan bertakan ini. Tuhan bangga, Tuhan tersenyum, dan Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu. Itu kata Injil Lukas yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Jadi maksud saya, jangan kita kejebak hanya memperlengkapi jemaat itu dengan latihan worship leader atau berkhotbah. Latih juga mereka menginjil Bapak Ibu. Kita bawa mereka ke lapangan. Supaya mereka punya pengalaman empiris. Merasakan betul bagaimana Tuhan bisa memakai dan berkarya dalam diri mereka sendiri. Maka saya katakan tadi, saya konsisten melatih jemaat. Saya konsisten melatih para mahasiswa di perguruan tinggi umum. Untuk apa? Berani memberitakan Injil. Dan saya katakan, saya kan tidak bisa menginjili orang tua kalian. Karena orang tua kalian di kamu. Tapi kalau kalian saya latih memberitakan Injil di perantauan ini, nanti pas hari Natal, kalian pulang kampung. Kalian kan bisa memberitakan Injil kepada orang tua. Semangat mereka Bapak Ibu. Dan mereka banyak praktek. Setelah pulang kampung, mereka Injil orang tuanya. Lalu kembali masuk kuliah. Saya tanya, gimana pengalamannya waktu bertemu dengan keluarga? Gimana pengalamannya? Waktu kalian berkatakan Injil kepada orang tua. Waduh Pak Tony, puji Tuhan Pak. Orang tua saya mau saya tuntun berdoa sampai di rumah Yesus Pak. Saya bilang puji Tuhan. Engkau membuat Tuhan tersenyum. Dan engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Alasan berikutnya kenapa kita masih perlu berkatakan Injil. Karena kita telah diberikan amanat. Amanat itu kan kepercayaan. Apa kepercayaan terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Amanat agung dalam Matius pasal ya 28 ayat 20 ayat 19 sampai dengan 20 yang mengatakan pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amanat ini, kepercayaan ini tidak kepada semua orang diberikan Tuhan. Hanya kepada orang-orang tertentu siapa? Bapak, Ibu, dan saya yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka kita punya tanggung jawab Bapak Ibu. Minimal ada 3. Satu, di samping kita melayani, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, ya juga bisa kita melayani sesama dengan apa?
memberikan dukungan rohani, dukungan finansial. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, dukungan kita Bapak Ibu dan Saudara juga harus ambil bagian dan turun langsung untuk apa? Melakukan pelayanan penginjilan. Bicara masalah penginjilan Bapak Ibu, ini tidak dibatasi masalah karunia. Saya ingatkan. Karena seringkali orang menganggap, aduh Pak Pendeta, saya tidak dikasih Tuhan karunia untuk menginjil, maka saya tidak usahlah menginjil. Hei, memberitakan Injil, amanat agung itu tidak ada persyaratannya. Tuhan bilang, engkau perlu melakukan amanat agung bertakan Injil. Kalau karunia menginjil, menginjil ya. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada bilang begitu. Pergi, carikan semua bangsa murid. Umum. Nah, seringkali juga orang Kristen bersembunyi di balik karunia rohani. Yang mengatakan, wah saya tidak dikarunia itu menginjil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nggak perlu harus punya karunia khusus baru bisa menginjil. Silahkan. Nggak perlu harus punya karunia khusus baru bisa memberitakan Injil. Udah jelas tadi alasan-alasan di awal tadi. Dengan kita dilahirkan Tuhan di dunia ini. Dengan kita dikasih kesempatan bertobat di rumah Yesus. Itu sudah cukup bagi kita untuk memberitakan Injil. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kehormatan kok melakukan amanat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bertakan Injil. Maka kita tidak boleh merasa minder, takut, malas untuk bertakan Injil. Karena Injil yang kita sampaikan adalah amanat yang diberikan Tuhan yang sekali loh. Setelah itu dia naik ke surga. Kebanggaan buat saya menjadi penginjil. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan panggil saya lebih dahulu jadi penginjil 15 tahun. Baru setelah itu Tuhan tambahkan pengalaman menjadi pendeta. Maka bagi saya katakan tadi, tugas penggembalaan tidak bisa dipisahkan dari penginjilan. Contoh Bapak Ibu, siapa mau kita gembalakan? Siapa mau kita muridkan? Kalau nggak ada orang yang kita injili. Ada orang yang kita gembalakan setelah orang itu kita injili dulu kan Bapak Ibu. Itu logika yang benar. Nah, saya sangat tidak setuju kalau orang mengatakan, wah, Pak Tony saya jurusannya teologi, teologi dan kependetaan, loh, Bapak. Emang Tuhan Yesus itu hanya mengembalakan kok. Tapi itulah, kalau orang belum sungguh-sungguh bertobat kan selalu senang bersembunyi di balik alasan. Sekali lagi, tugas penggembalaan harus diawali dengan penginjilan. Bahkan kalau sudah banyak pun, jutaan pun jemaat kita yang harus kita gembalakan, tetap harus menginjil. Mengapa? Kalau kita hanya sekedar menggembalakan, lama-kelamaan jemaat-jemaat kita sudah lansia. Tinggalkan Bapak Ibu. Bagaimana bisa ada generasi baru kalau kita tidak menginjil? Jelas saya kira untuk itu Bapak Ibu ya. Penginjilan dengan penggembalaan nggak bisa dipisahkan. Itu ibarat mata uang. Satu paket. Gitu. Karena saya katakan tadi, orang yang bisa kita muridkan adalah kita gembalakan. Dari hasil penginjilan kok. Maka sama persisnya tadi. Kenapa Bapak Ibu yang jurusan pendidikan, master pendidikan, harus menginjil? Bukan hanya orang teologi. Karena anak didik Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajari nanti di sekolah, di SD, SMP, SMA, mahasiswa. Kalau tidak bertobat mereka, kalau tidak Bapak Ibu injili mereka, tidak akan pernah berubah. Mereka akan menjadi apa? Troublemaker, menjadi sumber masalah. Apa hari-hari ini? Begitu masif kenakalan remaja. Karena peran guru-guru agama Kristen. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Tidak konsisten melakukan pendidikan. Maka siswanya kerjanya tawuran. Bikin masalah. Tapi coba kalau guru-guru agama Kristen. Dari SD sampai perguruan tinggi. Sampai dosennya. Konsisten penginjilan. Muridnya pasti bertobat. Muridnya pasti berubah. Dan pasti tidak menjadi sumber masalah. Tapi justru apa? Menjadi berkat. Untuk itu orang pendidikan harus bisa menginjil. Nah, apalagi Bapak Ibu